Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, dan terakhir Sen. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,83% ke harga 7046 dan lagi-lagi ditarik naik dan cukup luar biasa. Hari ini transaksi ada di 21,06 triliun. Jadi dua kali meningkat ya, biasanya di 10 triliun, kali ini di 21. Itu menarik menurut saya. Besok kita lihat nanti sore asing seberapa besar nih beli. Langsung saja ke teknikalnya. ISG ditarik di 7046, berarti tutupannya di harga tertingginya minggu ini. Jadi itu menarik, masih sama target saya ya. Dia menguji trendline downtrendnya ini untuk di Agustus. Habis itu koreksi lagi bisa terjadi dan kemungkinan loh ya. Ini tadi saya baru aja menganalisa untuk ISG lewat teknikal. Jadi saya nggak lihat apapun yang terjadi 3 bulan ke depan ya. Tapi sepertinya kalau nggak ada hal-hal yang terlalu urgent, itu peluang untuk ISG itu di sini. Nah, dia itu membentuk, ini hapus ya. Ini seperti ini, saya hapus dulu. Saya gambar ulang ya. Sepertinya ISG ini pergerakannya sampai akhir tahun. Jadi kemungkinan ini dia naik 7100, 7200, mungkin upset sedikit terus turun ya. Kan biasanya sebelum siklus akhir tahun ada koreksinya di September mungkin sampai Oktober. Nah itu sepertinya dia koreksi, retest lagi 6600, 6700 baru naik. Dan mungkin turun sedikit, naik lagi dan break all time high. Kemungkinan bisa seperti itu ya. Tapi tren jangka pendeknya ya seperti tadi saya bilang, ya kita main-main support resisten pendek-pendek ini aja ya, manfaatin. Jadi ada peluang bisa menutup gapnya ini ya di 7180 di Agustus ya. Jadi bukannya 1-2 hari ke depan. Pokoknya ada peluang di Agustus uji 7188 ya, nutup gap menganga ini. Ini kan ada gap menganga tipis. Di tanggal 10 Juni dia open gap down. Nih ya, 7188 lah, 7180 itu. Jadi ke situ, dan ini menarik karena sudah di atas 7000 ya. Ada peluang lanjut naik lagi untuk ISG. Sekarang supportnya itu ya di sekitaran ini 6960 sampai 7000 itu area supportnya untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, sudah melewati perbatasan garis nol, bar chart di atasnya juga meningkat. Jadi menarik untuk ISG. Kalau dilihat volume hari ini tuh meningkat dari volume 3 hari sebelumnya, kan turun pas merah, habis itu hari ini rebound dengan volume besar. Jadi kemungkinan bisa ada turun dulu, koreksi, habis itu tarik naik ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang hari ini kembali menguat 5,88% ke harga 7.200. Kalau dilihat transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT akhirnya break juga 6.900 sampai 7.000-nya dan dia kembali uji area tertingginya di April. Jadi udah valid nih ya ISAT, dan ISAT sudah saya rekomendasikan waktu di area ini di 6.500 kalau nggak saya, 6.400 nih apa ya. Dan dia udah naik tinggi nih. Ya sempat turun tapi nggak kena stop loss karena stop lossnya itu di bawah di 6175. Waktu itu saya bilang kasih toleransi ini waktu itu ya. Saya beli itu di tanggal, rekomendasi saya itu di tanggal 26 Juli. Tapi koreksi. Tapi esokannya saya bilang hold aja dulu. Yang penting nggak turun dari 6200, hold. Dan akhirnya baru panen ya. Dan sampai puncaknya, dan ini neckline yang akan diuji 7200 ya. Ini udah di area resisten, harusnya nih area profit taking. Dan kalau dilihat ini dia berhasil lagi break dari trendline downtrendnya atau harga tertingginya November 2021. Kalau dilihat masih jauh all time high-nya ya. All time high-nya pernah di 10.000 nih ISAT. Jadi harga sekarang ya masih menarik lah untuk ISAT. Dan ISAT dari Desember 2021 udah patah trennya, ini strong uptrend karena udah di atas. Dan kalaupun koreksi, kalau saya lihat ya 7.200 atau mentok-mentok nih 6.800 itu aja naik lagi untuk ISAT ya. Jadi kalau ISAT koreksi 6.800 tuh jadi support kuatnya atau neckline-nya ini ya. Ini kan kebetulan di 6.800, 7.000 di area ini ya. Dekat-dekat aja nih karena naik turunnya. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Menarik juga diperhatikan, volume juga meningkat signifikan. Harusnya lanjut ke atas untuk ISAT. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang hari ini ditutup juga menguat 7,55% ke harga 2.580. Langsung saja ke teknikalnya. Secara
technical, Excel juga bagus ya. Cuman saya yang buat trading plan saya tapi nggak beli ya. Ada saham lain yang saya lihat dan dia rebound ya. Waktu itu ya saya pilihnya ISAT. Dari 3 hari 4 hari yang lalu ya saya pilihnya ISAT karena tren ISAT itu lebih bagus karena dia masih uptrend, masih di dalam uptrend channelnya. Kalau Excel kan memang mulai mencoba uptrend cuman konsolnya. Jadi saya pilihnya lebih ISAT. Jadi untuk Excel juga bagus, cup and handle-nya benar-benar terjadi ya. Nah, ini contohnya juga ya. Kalau memang mau polanya nih bagus, arahnya ke atas, ya harusnya bertahan di 2400. Memang offset sedikit ya. Dia tuh turun ke 2350 tapi habis itu tarik naik, turun tarik naik ya. Ini udah valid. Menurut saya ini valid ya. Kalaupun retest nekat aja tuh. Kalau dia turun ke 2500 ini beli, stop loss kalau dia ball 2500. Tipis saja cut lossnya ya, paling 2% 3% dengan target kemana 2700. Arah risk rewardnya bisa aja kalau nekat beli di harga sekarang itu risknya kayaknya sih 1:1 nih ya kalau baru beli. Kalau bisa besok dia koreksi ya itu kesempatan beli. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Jadi menarik juga untuk Excel diperhatikan 1 minggu ini dan minggu depan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang hari ini ditutup di harga 4.500 menguat 1,12%. Kalau dilihat transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom juga sudah valid. Sepertinya ini valid ya. Tapi ya apapun bisa terjadi di market. Ya harusnya 4.400 dijaga dengan target kenaikan nutup gap. Hampir gap hari ini ditutup tapi sedikit lagi. Jadi kondisi seperti ini masih arahnya untuk TLKM uptrend ya. Targetnya 4.900. Ya dia akan uji all time high-nya lagi potensinya Agustus ya. Habis itu koreksi September Oktober baru naik lagi, mungkin bisa all time high juga di akhir tahun ya untuk TLKM. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk TLKM, menarik diperhatikan juga. Kalau yang sudah beli ya tetap hold aja, apalagi yang beli dari 4.200 apalagi di 4.000 ya, selama di atas 4.400 bisa di hold. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atasnya juga meningkat. Jadi menarik untuk Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang hari ini juga naiknya cukup signifikan, 8,33% ke harga 104. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend juga sudah sepertinya ini bisa confirm juga breakout 100 dan apakah bisa turun, kemungkinan kecil kalau dia turun lagi, apalagi kalau ke 90 ini ya. Jadi sekarang support kuatnya itu ada di 100 sampai 99 itulah ya. Kalau nekat beli ya tunggu aja dia koreksi, siapa tahu dikasih koreksi dikit baru nekat. Kalau beli di harga sekarang ya hitung risk rewardnya, bisa cut loss sekitar 7%-an ya. Di bawah ini di 97 nih bisa cut loss 6,73% dengan target kenaikan 110 terdekat. Risk rewardnya nggak menaik tapi bisa targetkan langsung 120. Itu peluang Friend ke 120 ya. Risk rewardnya 1:2,5. Itu menarik juga untuk Friend, tapi time frame-nya lebih lama ya, karena pergerakannya Friend ini cukup lambat ya. Bisa aja dia konsolidasi lagi beberapa hari, seminggu atau sebulan baru pelan-pelan naik ya. Tapi bisa potensi arah ya, karena ini polanya bisa seperti ini juga gambarannya. Tarik dari swing high ke swing low. Nih ya, 112 bisa atau 120. Karena bisa tarik seperti ini juga untuk Friend ya. Dari bawah ke atas nih. Nah, nih bahkan ke 130 bisa dia untuk Friend. Jadi seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup menguat tipis 0,4% ke harga 494. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era malah gagal lagi lewat 500 dan dia koreksi ya. Kesempatan beli di 490 itu area beli ya, karena itu area support yang harusnya dipertahankan oleh Era ya. Jadi Era ini gagal lagi lewat ya. Konfirmasinya memang sekali lagi kalau bisa break 505 dan bertahan aja 2 candle di atas 500 lanjut uptrend untuk Era ya. Konfirmasinya harus 2 candle di atas 500. Kalau bisa 505, 510 udah baru potensi untuk lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang hari ini ditutup di harga 770 menguat 3,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL juga bagus, berhasil break
750-nya, dan tadi juga saya sudah rekomendasikan untuk MTL buy di 745 ya. Dan kondisi seperti ini kemana arahnya ya? Arahnya ke atas, targetnya ya terdekat itu 800. Setelah itu baru mencoba untuk harga tertingginya semenjak IPO itu sekitar 850 sampai 880 ya. Ini menurut saya arahnya 880 untuk MTEL ya. Ini MTEL berhasil breakout dari trendline downtrend semenjak Maret 2022 ya, 4 bulan yang lalu, dengan sentimen MTEL itu akuisisi 6.000 menara Telkomsel. Jadi itu yang menjadi sentimen hari ini, dan volume juga meningkat ya. Jadi arah MTEL pelan-pelan ke atas. Support kuatnya sekarang itu di 7.3740 tetap ya support kuatnya. Dan kalau dia koreksi ya itu kesempatan beli. Kalau beli di harga atas boleh nggak boleh. Yang penting hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Kalau minat ya, tapi ini disclaimer on ya, karena sudah lumayan tinggi ya. Stop lossnya juga masih ideal nih, 5%, 6%. Target profit 10%. Ya masuk lah ya. Kalau mau baru beli. Tapi kembali lagi disclaimer on. Menarik juga untuk MTEL karena sentimen news akuisisi 6.000 menara Telkomsel. Jadi seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang hari ini malah tertekan. Tadi sempat tinggi ke 3.190. Hari ini malah turun lagi. Ya tadi itu lumayan kan. Harusnya naik 3%. Terkoreksi. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik membuat candle hammer terbalik. Masih bagus lah selama di atas 3.000 ya. Pokoknya selama di atas 3.000 tuh aman aja untuk Tebik. Jadi seperti itu aja untuk Tebik. Kalau mau bagus, Tebik besok itu harus rebound. Kalau bisa, kalau mau lebih bagus, minggu ini Jumat nanti harus tutup di atas 3.200 untuk Tebik. Dan Tebik hari ini bisa dibilang juga volumenya kecil ya. Ya mungkin belum saatnya lagi naik, diguyur dulu. Tapi ini lihat kecil ya. Memang MACD-nya dead cross. Tapi lihat besok lah, dan hari Jumat kalau bisa tutup di atas 3.200 itu menarik. Minggu depan lanjut ke atas. Karena dia ini kan sudah berhasil break dari trendline downtrend Juli 2021, dan itu harga tertingginya. Dan ini kelihatan juga dia berhasil pola pattern flag ya. Nih, tinggal nunggu momentum lah. Yang penting jangan turun dari 3.000. Itu untuk Tebik. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang hari ini ditutup di harga 1.200, menguat 2,1%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower juga sudah saya rekomendasikan bahkan kemarin ya. Waktu itu dia koreksi, saya suruh spec buy itu. Kemarin, hari ini udah bisa profit. Dan kemana arahnya? Ya kondisinya seperti ini, masih sama. Dia ini rounding bottom, dan ini konfirmasi dipertahankan polanya ini, dan 2 hari ke depan arahnya ya. Target saya 1.300 untuk Tower. Kalaupun minat beli, tapi ini disclaimer on ya. Nih stop lossnya kecil aja nih, stop lossnya 3% aja. Kalau beli di harga sekarang itu sekitar 1.160, udah jual, target profit tarik langsung 1.300 saja. Nih 8%, jadi rewardnya hampir 1 banding 2,5. Itu menarik ini. Volume juga meningkat signifikan, dan dia sempat coba turun dari 1.300 ditarik naik. Di tanggal 29 Juli dibawa turun, ditarik naik. Berarti itu kan dijaga. Kalau sampai dia jebol lagi 1.200 nya udah gagal. Jadi kalau mau bagus deh, Tower harus langsung naik pelan-pelan ke atas, jangan turun lagi dari 1.200 itu. Jadi seperti itu. Untuk Tower, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup menguat 1,75% ke harga 174. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen juga belum kemana-mana ya. Tapi ini bagus saja dia. Selama di atas 170 itu bagus. Tetap hold aja. Volume juga meningkat hari ini. MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Dengan kondisi seperti ini, ada peluang juga kalau mau bagus ya. Minggu depan kalau mau bagus, Sen minggu ini 2 hari ke depan harus tutup di atas 180. Jadi seperti itu. Untuk Sen cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.
Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, karena teknik scalping yang saya ajarkan juga bisa digunakan di saham big cap, second liner, ataupun gorengan, dan juga bisa digunakan untuk titik entry saham-saham swing trade ya. Dan juga bagaimana diajarkan menganalisa bandarmologi, menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa untuk tahu di mana titik entry dan exitnya, dan menganalisa bid offer. Juga ada grup 2 arah, dan setiap hari Senin juga ada rekomendasi untuk saham-saham yang bisa di swing trade, dan setiap harinya itu ada saham-saham yang bisa di scalpingin. Jadi tinggal ikutin teknik yang diajarkan ya, bisa menghasilkan profit. Jadi kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di link tree deskripsi atau di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.